Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Bahroin Pudia, SPDI, MPDI. Di sini kami akan menjelaskan tentang komponen pendidikan Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Deksa Harzah Zeto, Ihsananul Islami, Laksmi Irwanil Wardania, Alfian Dwi Cahyo, dan juga saya sendiri, Nurul Zuhro Zamhariro. Langsung saja pada materi yang akan dijelaskan. Kepada pemateri, dipersilahkan. Apa itu pendidikan? Dalam Dictionary of Education dijelaskan bahwa pendidikan adalah A. Proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah lainnya dalam masyarakat di mana dia hidup. B. Suatu proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga seseorang dapat memperoleh dan mengalami perkembangan kemampuan individual dan sosial secara optimal. Apa itu komponen? Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Pengertian pendidikan Islam. Menurut H. Haidar Putar Daulay, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pendidikan Islam. Komponen pendidikan Islam terdiri dari 6 komponen. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua manfaat pendidikan, yang ketiga pendidik, yang keempat peserta didik, yang kelima isi pendidikan, dan yang keenam terakhir konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Komponen yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah ubudiyah atau yang disebut sebagai beribadat, yang artinya memberhambakan diri kepada Allah. Pendapat ini beralasan kepada firman Allah, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Islam ialah menyiapkan anak-anak supaya di waktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat sehingga tercipta kebahagiaan bersama di dunia dan akhirat. Komponen yang kedua yaitu manfaat pendidikan. Adapun manfaat pendidikan Islam sendiri untuk masa depan, yaitu dapat menambah atau memperluas pengetahuan kita mengenai Allah dan ciptaannya. Dalam ilmu agama atau ilmu umum juga dapat menguatkan dan menambah keimanan para peserta didik dalam menanamkan ilmu ajaran Islam dan dapat secara langsung mempraktekkan keislaman dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari dan mengembangkan apa saja yang dikaji dan kehidupannya, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih. Untuk komponen selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Tiga, pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun informal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. 4. Peserta didik. Sehubungan dengan persoalan anak
1981 mengemukakan beberapa persoalan anak didik yang harus dipertimbangkan dalam pendidikan. Persoalan tersebut mencakup apakah latar belakang budaya masyarakat peserta didik, bagaimanakah tingkat kemampuan anak didik, hambatan-hambatan apakah yang dirasakan oleh anak didik di sekolah, dan bagaimanakah penguasaan bahasa anak di sekolah. Berdasarkan persoalan tersebut, perlu diciptakan pendidikan yang memperhatikan perbedaan individual, perhatian khusus pada anak yang memiliki kelainan, dan penanaman sikap dan tanggung jawab pada anak didik. 5. Isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau bahan yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Isi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal yang dicita-citakan. Macam-macam isi pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan estetis, pendidikan sosial, pendidikan sivik, pendidikan intelektual, pendidikan keterampilan, dan pendidikan jasmani. Dan dalam mentransfer nilai-nilai pendidik. Baik, untuk selanjutnya yaitu nomor 6, sistem atau kurikulum pendidikan. Sistem pembelajaran yang baik akan semakin menambah peluang untuk berhasilnya sebuah pendidikan. Nomor 7, sarana pendidikan. Sarana atau media pendidikan berguna untuk membantu dalam proses pendidikan, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Nomor 8, yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan yang dimaksudkan sebagai jalan dalam mentransfer nilai-nilai pendidikan dari para pendidik kepada peserta didik, agar nilai-nilai pendidikan tersebut dapat tersampaikan dengan maksimal. Maka sangat diperlukan metode yang tepat. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pendidikan Islam itu adalah usaha sadar untuk mengarahkan peserta didik menjadi pribadi muslim yang kamil dan berasaskan Islam. Dan tujuan pendidikan Islam ialah menyiapkan anak-anak supaya di waktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat, sehingga tercipta kebahagiaan bersama dunia dan juga akhirat. Adapun manfaat dari pendidikan Islam sendiri yaitu akan membentuk jiwa yang tenang, akal yang cerdas, dan juga fisik yang kuat, serta banyak beramal. Sekian dari kelompok 6, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.